Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Fans Kitchen. Hari ini saya akan membagikan tutorial yang sangat simpel dan ekonomis buat para emak-emak yang ingin usaha kuliner pizza rumahan. Nah, ini dapat 2 loyang segini cukup dengan modal 17.000 aja. Kalian bisa jual satu loyangnya itu 50.000. Jadi modal 17.000 bisa dapat untung sampai 100.000. Oke, ini dia, teksturnya pun lembut banget walaupun dengan resep yang simpel dan murah meriah. Dan ini dia resep-resepnya. Oke, di sini saya siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, ini akan saya pakai metode autolisis dengan mencampurkan 1 sendok teh gula pasir. Apa itu metode autolisis? Nah, kalau belum paham bisa kalian simak videonya sampai habis ya. Ini ada 1 butir kuning telur. Saya masukkan juga. Kemudian 125 ml air. Ini airnya nggak semua saya campur, saya sisakan sedikit. Nah, ini kemudian saya uleni dengan tangan. Kita uleni sebentar aja sampai tercampur rata. Jadi nggak perlu lama-lama. Oke. Dan pastikan jangan sampai ada tepung terigu yang belum terkena air ya, karena nanti bisa gagal autolisisnya. Nah, ini akan saya diamkan sekitar 1 jam. Ini setelah 1 jam kita akan cek bagaimana elastisnya. Oke, ini sudah elastis, sudah terbentuk glutennya. Oke, ini sudah cukup. Kemudian akan saya campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Oke, ini ada 1 sendok teh Fermipan. Ini 1 sendok teh datar ya, nggak munjung atau penuh. Kemudian saya tuangkan di sisa air yang tadi. Ini kita aduk-aduk sampai larut Fermipannya supaya gampang tercampur pada adonan. Oke, ini setelah larut ya, langsung aja kita campurkan. Oke, ini akan saya campurkan menggunakan mixer. Kalau pakai tangan bisa juga, cuman agak banyak ya, dan agak lama juga proses mencampurnya. Saran saya sih kalau ada mixer mending pakai mixer aja. Kalau nggak ada, nggak apa-apa pakai tangan, tapi harus sabar. Oke, ini kita akan mixer sebentar aja sampai fermipannya tercampur. Oke, ini udah mulai tercampur rata. Kemudian saya campurkan sejumput garam. Dan 1 sendok setengah makan minyak goreng. 1 sendok setengah, 1,5 sendok. Oke, langsung kita campurkan sampai minyak dan garamnya tercampur rata. Dengan metode autolisis ini kita bisa mendapatkan hasil yang elastis dan teksturnya cepat lembut seperti ini hanya dalam waktu singkat. Oke, ini dia setelah kalis, elastis dan tercampur rata. Saya taruh di talenan. Kemudian adonan akan kita bagi 2 ya. Oke, ini adonannya akan saya timbang dulu. Sebelumnya ini berat
total adonan sekitar 360 dan saya bagi dua menjadi 180 gram per loyangnya. Oke, langsung saja kita tipiskan di atas loyang pizza ya. Ini loyang pizza berukuran jumbo sekitar 28 cm. Nah, ini sosis ribuan saya pakai. Kemudian saya letakkan seperti ini. Nah, setelah kita susun, kita akan tutup sosisnya menggunakan adonan pizza tadi. Oke, seperti ini. Ditekan-tekan supaya tidak terbuka. Nah, ini setelah tertutup semua ya sosisnya. Oke, setelah itu kita akan potong-potong sosis. Potong kecil-kecil aja seperti ini, kurang lebih 2,5 cm. Oke, setelah habis semua bagian dalam sosis kita putar ke arah luar ya. Nah, ini dia setelah selesai saya cetak. Ini akan kita proofing selama kurang lebih 1 jam ya. Nah, ini dia setelah 1 jam kita diamkan. Ini adonan sudah mengembang. Oke, ini saya tusuk-tusuk pakai garpu tengahnya. Nah, kemudian kita akan campurkan bumbu barbeque atau terserah, opsional ya, mau rasa apa aja. Tapi di sini saya pakai bumbu rasa barbeque dengan ditambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah itu kita poles di atas adonan pizza tadi. Kita poles sampai si adonan tertutup rata dengan bumbu. Oke, seperti ini sudah cukup. Kemudian kita beri topping ya. Ini saya pakai keju mozzarella. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, karena nanti bakal kita taburi dengan keju cheddar. Kemudian kita beri topping sosis. Nah, ini juga saya taburi dengan sedikit daun bawang. Ini juga opsional kalau suka, kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian ini yang terakhir saya pakai keju cheddar. Oke, setelah itu kita poles dengan sedikit mayones. Oke,
sedikit aja seperti ini. Kemudian ini saya pakai saus kemasan saset kecil, cuman ini saya pindahkan ke piping bag atau plastik segitiga ya. Nah, ini dia setelah selesai dan siap kita panggang. Oke, di sini saya memanggangnya pakai panci. Nah, ini dia. Ini karena sudah terbiasa panggang pakai ini, jadi bawah atau dasar pancinya itu jadi hitam ya. Kekurangannya di situ, cuman ya daripada. Oke, ini setelah saya taruh pizzanya, kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup. Dan ini akan saya diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, yang tadi adonan pizza yang tadi ini akan saya tutup dulu menjelang si pizzanya matang. Oke, ini setelah 20 menit kita angkat ya. Ini sudah matang. Kita angkat ya. Oke, ini tadi. Nah, ini dia setelah keluar dari panggangan. Oke, seperti ini jadinya. Nah, ini yang saya panggang selama kurang lebih 15 menit aja. Jadi kalau kalian mau teksturnya lebih lembut, kita panggangnya 10 sampai 15 menit aja ya. Tapi kalau suka tekstur garing, sebaiknya kalian panggang selama kurang lebih 20 menit. Ini saya panggang selama kurang lebih 20 menit, jadi teksturnya garing. Nah, ini yang tekstur lembut seperti ini dia. Ini lembut banget. Oke, seperti ini. Nah, ini dia tadi. Simpel banget kan? Dan bahan-bahannya sangat mudah kita temui di warung-warung manapun. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.